Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama kita mempelajari tentang toksikologi pada bahan-bahan tambahan pangan ya, di mana kita akan spesifik mempelajari bahwa bahan tambahan pangan itu ada batasan tertentu sebelum bisa digunakan untuk aplikasi pangan. Nah, pada konteks ini nanti Anda akan diperkenalkan sebenarnya tentang LD50 dan LC50 ya, karena bahan tambahan pangan pada dosis tertentu dia tidak akan memberikan efek toksik sama sekali. Dan Anda pasti sudah tahu bahwa perbedaan antara toksik dan obat ataupun bahan yang bisa digunakan dengan wajar adalah pada dosisnya, seberapa kecil dia LD50-nya. Bagi bahan-bahan yang LD50-nya sangat besar konsentrasinya, maka dia dianggap bukan merupakan barang ataupun bahan yang toksik. Ya. Kemudian ada beberapa, jadi kalau kita mempelajari tentang toksisitas, toksisitas ini pada prinsipnya semua bahan itu mempunyai toksisitas tertentu. Di mana pada toksisitas itu pada prinsipnya nanti kita membutuhkan analisis keamanan dari suatu bahan tersebut. Nah, untuk kasus ini beberapa kalau di makanan toksisitasnya ini bisa terjadi secara alami, di mana misalnya Anda melakukan proses fermentasi ataupun terjadinya proses pembusukan, maka dia akan ikut atau terdapat toksin yang ada di pangan itu sebagai akibat dari metabolisme mikroorganisme ya. Kemudian ada yang sengaja ditambahkan. Anda tentu sudah tidak perlu lagi saya jelaskan tentang bahan tambahan pangan ya, di mana karena pada bahan tambahan pangan ini ada mata kuliah khusus yang membahas tentang bahan tambahan pangan ini. Namun kalau kita coba untuk pisahkan, maka beberapa bahan tambahan pangan ini termasuk misalnya antioksidan, zat preservatif atau zat pengawet ya, atau zat pewarna, emulsifier, stabilizer, pemanis buatan dan juga bahan-bahan lainnya. Pada prinsipnya dia pasti mempunyai kadar ukuran tertentu yang boleh tidaknya diberikan kepada manusia, sehingga proses konsumsi nanti tentu saja kita harus memperhatikan ambang batas diperkenankan tidaknya bahan tambahan pangan tersebut. Nah, karena apa? Karena efek-efek dari processing dan juga keamanan dan beberapa bahan-bahan tambahan pangan ini nanti akan menyebabkan pangan ini menjadi tidak aman lagi untuk kita konsumsi. Ya. Kalau kita bicara sedikit definisi, bahwa definisi bahan tambahan pangan ini adalah segala sesuatu yang ditambahkan ke dalam bahan pangan, baik dia dalam bentuk bermacam-macam, ada yang cair, ada yang serbuk, ada yang padatan dan yang lain, yang ditambahkan pada saat processing ataupun penyimpanan dan yang lain, dan yang paling penting adalah biasanya substansinya atau bahannya ini yang diberikan sangat sedikit atau kecil sekali konsentrasinya, sehingga fungsinya adalah untuk memperbaiki tekstur, memperbaiki nutrisi, cita rasa, kenampakan dan yang lain. Ini semuanya adalah termasuk golongan dari food additive. Dimana kalau nanti kita analisis bahwa toksikologi pada prinsipnya adalah kita akan mempelajari segala proses atau segala sesuatu efek dari kita mengkonsumsi bahan tambahan pangan tersebut. Di mana pada bahan tambahan tersebut, kalau dia menganalisis khusus untuk pangan, maka dia dimaksud food toksikologi. Namun kalau Anda menganalisis dengan menggunakan misalnya kaidah lingkungan, maka ini akan dinamakan sebagai environmental toksikologi. Jadi ada beberapa perbedaan toksikologi ini fungsinya atau ruang lingkupnya digunakan untuk mempelajari apa. Ya, secara umum toksikologi saja, namun beberapa cabang-cabang kalau dia berasal dari pangan atau kita lebih spesifik membicarakan pangan, maka kita akan disebut sebagai mata kuliah food toksikologi.
Baik ya, ini ada beberapa contohnya dan yang lain. Bahan tambahan pangan pada prinsipnya ada yang natural, ada yang sintetik, chemical. Contoh misalnya, kalau koloran atau bahan pewarna, pewarna alami bisa Anda dapatkan dari misalnya mengekstrak buah naga untuk mendapatkan warna merah, mengekstrak wortel untuk mendapatkan warna jingga, mengekstrak daun pandan untuk menghasilkan warna hijau. Namun tentu saja ada yang mengsintesis secara kimia, di mana proses sintesis senyawa kimia ini akan menghasilkan zat warna ataupun zat rasa ataupun yang lainnya itu mirip. Kalau misalnya Anda memakan atau mengkonsumsi permen coklat ataupun misalnya rasa pisang, rasa anggur, itu hampir tidak ada yang diproduksi dengan cara mengekstrak secara alami bahan-bahan tersebut. Namun kebanyakan ditambahkan pewarna atau esen ataupun penguat rasa yang mirip dengan bahan natural. Sehingga bahannya tentu saja dinamakan sebagai kimia sintetis, di mana pada bahan tambahan pangan yang dia mengandung atau diproduksi secara sintesis kimia, maka secara umum dia mempunyai toksisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang natural. Oleh karena itu, LD50 ataupun LC50 dari senyawa bahan tambahan pangan yang sintetis, maka dia biasanya LD50-nya menjadi kecil sehingga lebih berbahaya. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari kumulatif responnya, kita bisa melihat LD50 dari senyawa A, senyawa B, dan senyawa C. Ini contohnya ya. Di mana kalau LD50 ini untuk mendapatkan itu kecil, maka dosisnya tentu saja yang A dan B ini yang lebih sangat beracun ataupun kematian ini, maka nantinya kita harus memilih yang dia LD50-nya itu yang lebih ke arah sini. Jadi contoh misalnya kalau LD50 yang ini dengan yang ini semuanya sama ya, pada konsentrasi yang berbeda tentu saja ya. Kalau yang dia LD50-nya itu lebih kecil, maka kita langsung berasumsi bahwa bahan tambahan pangan tersebut menjadi lebih berbahaya. Ya, dosis respon dari suatu proses racun itu seperti ini ya. Jadi kalau dia nanti akan ada masa di mana terjadinya proses frekuensi yang sering kali ada, maka dia akan semakin menjadi lebih berbahaya. Anda bisa menganalisis di sini contoh, Anda pasti sudah pernah mendapatkan toksikokinetik dan toksikodinamik ya pada awal perkuliahan ini, di mana sebenarnya pada tubuh manusia mempunyai kemampuan untuk menetralisir ya, baik dengan cara dia beberapa rute itu ya, ada yang menambahkan gugus-gugus hidrofilik sehingga dia lebih mudah untuk dikeluarkan melalui cairan baik keringat maupun dari urin. Namun ada beberapa yang dia gagal dihilangkan, maka dia akan terakumulasi di dalam tubuh. Nanti pada minggu selanjutnya Anda akan mengenal ada beberapa istilah yang dinamakan misalnya bioakumulasi dan biomagnifikasi nanti di minggu selanjutnya. Di mana kalau kita sering kali mengkonsumsi, salah satu contoh misalnya kalau anak kos-kosan itu mengkonsumsi misalnya aspartam dengan minum misalnya minuman energi, maka kita harus mengetahui seberapa lama bahan-bahan yang ada di minuman energi itu bisa kita rilis. Kalau tidak, maka nanti akan kita timbun terus-menerus dan akhirnya akan menjadi berbahaya. Nah, untuk konteks itu maka kita harus menghindari. Contoh makan mie instan aja juga harus kita menghindari. Tidak boleh setiap hari kita makan mie instan. Namun kalau misalnya kita kasih jeda misalnya 4 hari sekali atau 1 minggu sekali, saya kira no problem.
Karena tubuh kita mempunyai kemampuan untuk merilis atau menghilangkan bagi beberapa komponen kimia bahan tambahan pangan yang dia mudah untuk dihilangkan atau dinetralisir. Kemudian kalau pada ini saya kira ada pada perkuliahan untuk yang materi kinetik ya, kinetik ini kalau untuk akut maupun kronis ini kinetik, jadi toksikokinetik dan toksikodinamik ini Anda harus hafal betul karena dasar dari perkuliahan toksikologi itu ada dua. Yang pertama adalah mekanisme bagaimana dia masuk, kemudian apa yang dia perbuat ke tubuh kita itu dinamakan toksikokinetik. Jadi dia masuk ke dalam misalnya melalui inhalasi, maka dia akan masuk ke dalam paru-paru. Bagaimana paru-paru ini kemasukan dan bahan ini akan menyusup kemana saja dan yang lain itu ada di toksikokinetik. Namun bagaimana misalnya tubuh kita merespon dari adanya toksik, ini dinamakan toksikodinamik. Misalnya kita melakukan penambahan gugus-gugus fungsional atau menambahkan glutation dan yang lain, ini fungsinya adalah untuk merilis ataupun nanti kalau tidak berhasil maka akan kita simpan pada sel target atau organ target tubuh kita. Nah, ini ada semua di sana, termasuk bagaimana kita menghitung toksisitas yang akut maupun yang kronis, di mana pada beberapa contoh ini Anda akan dikenalkan ada kemampuan kita dalam merespon toksik itu berbeda-beda. Ada yang manusia kena misalnya toksik karena dia tubuhnya kecil, kadar airnya kecil, maka dia akan mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk keracunan. Ya. Ini ada beberapa contoh-contoh istilah yang sering dipakai, genetically recognized as safe atau generally recognized as safe, kemudian tumor dose 50, ada macam-macam ya. Respon-respon imunnya dan yang lain ini nanti bisa Anda ikuti ya. Contoh misalnya kalau LD50 per kilo ini kita hanya diperbolehkan 200 mg, di mana kafein ini hanya boleh 200 mg. Sehingga kalau 200 mg ini saya kira mungkin sekitar 5 atau 5 gelas ya mungkin ya LD50-nya per kilo. Jadi Anda semakin besar kilo tubuh Anda, maka Anda semakin kuat dalam menerima toksikan ya yang seperti ini. 100 nanogram misalnya Anda ada orang yang misalnya anak-anak 10 kilo, maka ini dikalikan 10 sehingga 1000 nanogram ya. 1000 nanogram kalau anak-anak meninggal. Namun kalau misalnya orang dewasa yang bobotnya misalnya 40 kg, maka tentu saja dia akan lebih tahan karena dia tidak akan bisa teracuni dengan 100 nanogram ya. Itu ya. Jadi bagaimana cara untuk kita memahami tentang proses terjadinya toksisitas. Di mana sodium klorat NaCl itu juga termasuk bahan tambahan pangan yang tidak digolongkan toksikan. Pada prinsipnya semuanya bahan tambahan itu adalah berpotensi toksik. Hanya saja LD50-nya berbeda. Contoh kalau misalnya sodium klorida itu 40 gram, di mana kalau Anda ini misalnya katakanlah rata-rata 50 kg manusia ya, maka ini kita tambahkan 50 kali 40 gram, berarti 200 gram ya, 2000 gram atau 2 kilo ya, berarti ya. Nah, Anda berarti akan mengalami kematian atau LD50, 50 dari Anda akan mati jika Anda mengkonsumsi secara langsung berapa? 2 kilo NaCl atau 2 kilogram. Sehingga ini saya kira kalau LD50 seperti itu hampir tidak ada manusia yang mengkonsumsi NaCl sebanyak 2 kilo per hari. Sehingga oleh karena itu sodium klorida meskipun dia toksin pada konsentrasi yang tinggi, namun dia tidak tercatat sebagai toksikan yang sangat kuat. Karena apa? Karena dia membutuhkan 2 kilo untuk bisa membunuh 50% orang mati jika dia misalnya 50 kg. Jadi saya kira hampir tidak ada orang yang keracunan nantinya ya.
Ini beberapa contoh saja bagaimana kita menggolongkan dari beberapa toksisitas, di mana kalau dia di atas 500 miligram, maka dia dianggap tidak toksik. Jadi contoh misalnya seperti NaCl atau sodium chloride, meskipun dia mempunyai potensi toksik yang tinggi, yang rendah, namun karena dia dianggap non toksin. Karena apa? Karena dia hanya akan dianggap toksin jika di bawah 500 miligram. Ya, ini beberapa contoh-contohnya saja. Dan ini bagaimana kalau kita ingin menganalisis sebenarnya beberapa toksik dan bagaimana cara untuk memanajemen atau untuk mengatur tidak terjadinya keracunan. Di mana sampai saat ini kita tentu saja Anda diperkenalkan bagaimana toksin dalam bahan tambahan pangan itu diatur, karena kita sudah mempunyai peraturan Badan POM dan juga yang lain yang mengatur misalnya bahan-bahan tambahan yang boleh dan tidak ditambahkan pada pangan. Selain itu, kalaupun boleh, berapa kadar atau konsentrasi yang diperbolehkan untuk ditambahkan. Pada konsentrasi kecil memang diperbolehkan, namun pada konsentrasi yang sangat mengkhawatirkan saya kira tidak boleh. Dan risk management ini antar negara bisa jadi berbeda. Contoh misalnya antibiotik pada produk pangan itu ada beberapa negara yang zero toleran, tidak boleh sama sekali, harus nol. Namun ada beberapa negara yang memperbolehkan pada kadar yang sangat kecil, jadi akan berbeda-beda. Ini untuk risk management dan risk characterization. Untuk itu, maka ada beberapa yang perlu kita pelajari adalah kalau di pangan itu ada yang natural plant toxin, di mana ada beberapa bahan itu yang pada prinsipnya memang sudah ada di dalam tanaman. Contoh yang paling gampang itu adalah pitat. Pitat itu atau myo-inositol pitat, di mana dia merupakan anti nutrisi. Anti nutrisi ini salah satunya adalah pitat. Karena dia mempunyai efek negatif, karena kalau dia dikonsumsi, maka tubuh kita akan mempunyai kesulitan untuk metabolisme pitat. Karena pitat ini mampu dia mengikat nutrien yang masuk dalam misalnya golongan zat-zat besi dan yang lain, sehingga kadar mineral akan tidak bisa kita serap, dan protein akan sulit untuk kita metabolisme. Sehingga pitat ini merupakan salah satu natural plant toxin. Ini ada beberapa contohnya juga pada potatoes, pada glycoalkaloid, dan beberapa toksisikan yang ada di sini. Pada prinsipnya kita hanya mengenal saja untuk hari ini, karena kita tidak mungkin untuk mempelajari secara keseluruhan dari bahan tambahan pangan yang efek-efeknya dan yang lainnya. Contoh misalnya ini juga ada beberapa, dan kita tidak akan pelajari satu persatu sehingga nanti akan menjadi panjang nanti ceritanya. Hanya nanti hari ini kita mempelajari tentang bagaimana pada prinsipnya mengenali toksisikan yang toksik yang ada pada bahan pangan, pengaruhnya bagaimana, dan Anda mengerti bahwa pada bahan pangan itu pada prinsipnya semuanya ini harus diatur dan dia harus mempunyai LD50 yang kecil. Kalau di atas LD50-nya 500 mg, Anda tidak perlu khawatir. Gula, kemudian NaCl, garam, itu fungsinya sebagai bahan tambahan pangan adalah selain memberikan cita rasa, juga memberikan efek preservatif atau keawetan pangan, namun juga bisa sebagai antibakteri. Sehingga pada kondisi tertentu dia sangat kita butuhkan. Dan untungnya untuk LD50-nya di atas 500 mg, Anda tadi ingat bahwa untuk yang 40 gram per kilo ya, sehingga kalau Anda mempunyai berat 50 kg, maka Anda membutuhkan 2 kilo untuk bisa keracunan NaCl. Dan saya kira jumlahnya akan sangat tidak mungkin untuk kita konsumsi ya dalam satu kali untuk akut ya, yang akut untuk yang langsung kita konsumsi. Demikian mungkin pengantar untuk bahan tambahan pangan dan toksisitasnya.
Selanjutnya nanti silahkan Anda eksplorasi dan jika ada pertanyaan selanjutnya bisa Anda diskusikan pada laman di bawah untuk yang Google Class. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.